Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TRC Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kisah selanjutnya, yaitu kisah kaum muslimin yang hijrah ke Habsyan dan pembaikotan bagi Banu Abi Thalib. Ketika permusuhan dari kaum kufar yang mengakibatkan penderitaan bagi kaum muslimin dan bagi pemimpin mereka semakin gencar, dakwah Rasulullah SAW tidak makin berkurang, bahkan semakin bertambah. Maka Nabi SAW mulai mengizinkan sahabatnya untuk berhijrah, yaitu berpindah dari Mekah ke tempat lain. Akhirnya banyak di antara sahabat yang berhijrah ke negeri Habsyah. Meskipun Raja Habsyah seorang Nasrani dan sampai itu belum memeluk Islam, akan tetapi ia sangat terkenal dengan kelembutan hatinya dan juga keadilannya. Pada tahun kelima masa kenabian dari dalam bulan Rajab, jamaah pertama telah pergi bersama ke negeri Habsyah. Sebanyak 11 atau 12 orang laki-laki dan sekitar 4 atau 5 orang wanita sahabat bersama mereka. Para kafirin Mekah berusaha menghalangi mereka dan menganggap bahwa kaum muslimin tidak dapat pergi jauh, sehingga mereka tidak membiarkan kaum muslimin pergi meninggalkan kota Mekah. Setibanya di negeri Habsyah, datang kabar kepada mereka bahwa seluruh orang-orang Mekah sudah masuk Islam dan Islam sudah menang di sana. Dengan adanya berita ini, mereka sangat senang, sehingga setelah mendengar berita itu mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Tetapi ketika hampir masuk Mekah, mereka baru mengetahui bahwa kabar tersebut adalah tidak benar. Bahkan para kafirin Mekah bukannya lebih baik, tetapi semakin bertambah memusuhi dan menyiksa serta menyakiti kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin ada yang kembali dan ada yang melanjutkan masuk ke Mekah dengan jaminan seseorang. Peristiwa tersebut disebut dengan hijrah ke Habsyah yang pertama. Setelah peristiwa itu, ada rombongan sahabat yang lebih banyak jumlahnya, yaitu sekitar 83 orang lelaki dan 18 wanita yang berhijrah ke Habsyah. Perjalanan ini disebut dengan hijrah ke Habsyah yang kedua. Sebagian sahabat ada yang mengikuti kedua hijrah ini dan ada yang mengikuti satu hijrah saja. Orang-orang kafir tersebut ketika mengetahui bahwa kaum muslimin telah memperoleh kehidupan yang tenang di Habsyah, maka bertambahlah kemarahan mereka. Mereka mengirim satu rombongan khusus ke negeri Habsyah untuk menjumpai Raja Najasyi sambil membawa berbagai macam hadiah, dan juga mereka membawa hadiah-hadiah untuk orang-orang penting di kerajaan serta untuk para pendeta agama Kristen di Habsyah. Setibanya di Habsyah, pertama kali mereka menjumpai para pembesar kerajaan dan para pendeta agama Kristen. Setelah menyuap mereka dengan hadiah, dengan perlindungan para pembesar dan pendeta itu, akhirnya mereka dapat berjumpa dengan Raja Najasyi. Sesampainya di hadapan Raja Najasyi, mereka langsung sujud dan menyerahkan berbagai hadiah kepada beliau. Lalu mereka mengemukakan maksud dan keinginan mereka dengan dikatakan oleh para pembesar yang telah mereka suap. Mereka berkata, "Wahai Raja, ada sebagian kecil di antara kaum
di antara kami yang bodoh telah meninggalkan agama nenek moyang mereka dahulu dan masuk ke dalam agama baru yang kami sendiri tidak mengenalnya. Begitu juga denganmu, mereka telah datang dan tinggal di negerimu. Para tokoh Mekah yang mulia dan orang tua mereka, paman beserta keluarga mereka telah mengutus kami ke negeri ini untuk membawa mereka pulang kembali ke kampung halamannya. Kami memohon kepadamu untuk menyerahkan mereka kepada kami. Jawab Raja Najasyi, kami tidak dapat menyerahkan orang-orang telah meminta perlindungan kepada kami tanpa memeriksa terlebih dahulu masalah mereka. Pertama, akan kupanggil mereka dan kutanyai mereka. Jika ceritamu benar, maka akan kukembalikan mereka kepadamu. Kaum muslimin pun dipanggil oleh Najasyi untuk menghadap mereka. Pada mulanya kaum muslimin sangat khawatir dengan panggilan ini. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karunia-Nya telah menolong dan memperhatikan mereka sehingga mereka bersedia memenuhi panggilan raja. Dapat berbicara dengan lancar dan tenang, mereka memulai perjumpaannya dengan raja dengan ucapan salam. Seorang mendengar mereka, kalian tidak beradab kepada raja dengan tidak bersujud di hadapannya. Jawab mereka, kami telah dilarang oleh Nabi kami untuk bersujud selain kepada Allah. Lalu raja meminta mereka untuk menjelaskan keadaan mereka yang sebenarnya. Salah seorang sahabat, yaitu Ja'far radhiyallahu anhu, mewakili yang lainnya, telah maju ke depan dan berkata, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah. Kami tidak mengenal Allah dan juga tidak mengenal Rasul-Nya. Dahulu kami menyembah patung berhala, memakan bangkai, berbuat kejahatan, dan tidak bertanggung jawab terhadap kaum kerabat. Yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Demikianlah keadaan kami dahulu. Ketika kami dalam keadaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul-Nya yang keturunannya, kejujurannya, sifatnya yang amanah, kehidupannya yang suci sangat kami kenali. Beliau mengajak kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan melarang kami dari menyembah patung dan berhala. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berbuat baik dan melarang kami dari perbuatan jahat. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkata jujur, bersifat amanah, dan menjaga silaturahmi. Juga memerintahkan untuk berbuat baik terhadap tetangga, mengerjakan sholat, berpuasa, dan bersedekah. Beliau mengajarkan kami dengan akhlak yang terpuji, melarang kami dari perbuatan zina, dusta, memakan harta anak yatim, mencaci orang lain, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Beliau mengajarkan kepada kami Al-Quran yang mulia, dan kami beriman atasnya, serta mengamalkan segala firman-Nya. Atas hal ini, kami, kerabat kami telah memusuhi kami dan menyiksa kami dengan berbagai penyiksaan. Kami adalah orang-orang yang tertindas, dan Nabi kami telah memerintahkan kami untuk berhijrah, memohon perlindungan di negerimu ini. Raja Najasyi bertanya lagi, sekarang coba perdengarkan kepadaku Al-Quran yang telah dibawa nabimu itu. Kemudian Ja'far membacakan sebagian ayat di permulaan surat Maryam. Bacaannya tersebut membuat raja menangis, dan para pendeta lainnya yang turut hadir dalam pertemuan itu pun ikut menangis, sehingga janggut-janggut mereka telah basah oleh air mata yang mengalir.
Setelah ayat-ayat Al-Quran itu selesai dibacakan kepada Raja Najasyi berkata, "Demi Tuhan, ayat-ayat ini sama dengan ayat-ayat yang telah diturunkan kepada Musa yang bersumber dari Nur." Kemudian dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan kaum kafir Quraisy itu seraya berkata, "Saya tidak dapat memenuhi permintaan kalian." Para utusan Quraisy itu merasa khawatir dan malu atas kejadian tersebut. Mereka merasa terhina sehingga di antara mereka saling berembuk kesal. Salah seorang dari mereka berkata, "Besok saya akan mengatur sesuatu yang akan membuat raja mengusir mereka." Tetapi teman-temannya yang lain tidak menyetujui usulan temannya itu. Teman-temannya berkata, "Walaupun mereka telah menjadi muslim, tetapi mereka tetap kaum kerabat kita." Temannya yang mengusulkan itu tetap tidak mau mengikuti nasihat temannya dan bersikeras dengan usulannya. Pada hari kedua, mereka kembali menemui Raja Najasyi. Para kafir Quraisy berkata kepada raja, "Orang-orang Islam itu tidak menerima Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga tidak mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah." Maka raja memanggil kembali kaum muslimin menghadap kepadanya. Sahabat radhiyallahu an bercerita, "Pada hari kedua kami dipanggil lagi, dan hal itu membuat kami bertambah cemas. Tetapi walaupun demikian, kami tetap datang menghadap raja. Raja Najasyi bertanya kepada kami, 'Bagaimana menurut kalian tentang Isa alaihissalam?' Kami menjawab, 'Kami katakan seperti apa yang diturunkan kepada Nabi kami mengenainya, bahwa Isa adalah hamba Allah, Nabi Allah dan ruhnya. Kami percaya atas kalimat yang diturunkan kepadanya, yang Allah turunkan melalui Maryam yang suci." Najasyi berkata, demikianlah pengakuan Isa alaihissalam tentang dirinya sendiri. Tidak ada perbedaan yang lainnya. Para pendeta yang berada di situ satu dengan yang lain saling berbisik dan gaduh atas jawaban raja. Raja Najasyi berkata kepada mereka, "Apa yang kalian kehendaki, katakanlah." Kemudian Raja Najasyi mengembalikan semua hadiah-hadiah yang sudah diberikan kepadanya, lalu berkata kepada kaum muslimin, "Tinggallah kalian di sini dengan aman. Orang-orang yang menyakiti kalian akan menerima hukuman yang berat." Kemudian beliau mengumumkan, barang siapa menyakiti kaum muslimin maka akan diberi hukuman berat. Karena itulah kaum muslimin di negeri ini sangat dimuliakan dan dilayani dengan baik. Adapun orang-orang musyrikin telah kembali ke Mekah dengan penuh rasa malu serta kesal.